Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Tantri Murdopo dan juga Indra Karismiaji bisa bertemu dengan Anda. Ini adalah satu program khusus Tantri dan Indra, jadi kita singkat Intan, bukan begitu Pak Indra? Ya, kurang lebih begitulah. Indra dan Tantri kembali berkolaborasi untuk mengedukasi sahabat Intan di Yes. dimanapun berada. Kita akan membahas topik-topik pendidikan, topik-topik sosial, bagaimana juga keluarga. Jadi secara umum lah kita ingin mengedukasi masyarakat Indonesia atau sahabat Intan. Betul. Sengaja kita pakai kata sahabat karena kita ingin semua pemirsa menjadi teman-teman baik kita semua. Sama-sama yuk kita diskusi, sama-sama kita menjadi bagian dari satu keluarga besar masyarakat Indonesia untuk kita bisa saling mengedukasi, saling belajar, saling memberikan apa ya, masukan gitu. Dan terutama karena saya ngobrolnya sama Indra Karismiaji dan Indra segmennya Intan, jadi kita ngomongin soal pendidikan dulu gimana? Setuju nggak Pak Indra? Boleh, ini lagi ada juga berita-berita hangat kan, eh, Uh, pendidikan gitu. Jadi kita mau Hangat. bahas dulu mungkin salah satu artikel yang cukup viral di masyarakat, tapi mungkin banyak yang juga belum aware atau belum tahu kalau ternyata ada berita ini. Jadi kita bagian dari mengupas, menganalisa beritanya dan menjadi diskusi kita bersama. Jadi diskursus kita bersama. Karena pendidikan itu satu hal yang buat orang Indonesia itu masih belum menjadi satu hal yang menarik untuk didiskusikan, padahal itu penting sekali buat kemajuan bangsa ini, buat anak-anak kita ke depan. Jadi kita ingin diskusi ini menjadi hal yang biasa untuk didiskusikan di masyarakat. Itu. Betul. Jadi menarik tadi kalau Pak Indra bilang ini kurang viral. Coba bayangkan isu pendidikan yang menjadi kalau menurut saya pribadi hal yang paling dasar untuk negara kita itu kurang viral dibandingkan berita-berita lainnya yang Hmm. kemudian dirasa bahasa orang zaman sekarang apa receh ya. Lebih receh dibandingkan isu pendidikan. Jadi yuk sama-sama yuk kita belajar, kita biasakan budayakan diskusi ya Pak Indra ya. Kita mulai. Ini yang Ya, terhangat, yang paling terkini adalah mengenai Undang-Undang Sisdiknas nih Pak Indra nih. Aduh, ini paling sering dibahas. Tapi kita baca dari kumparan, karena ini banyak sekali juga dikirim atau mungkin di forward ke orang lain. Kalau di tweet dia di retweet kemudian gitu, yang paling banyak sekali beritanya keluar. ya. Undang-Undang Sisdiknas digugat ke MK. Waduh. Hmm. Jadi bukan masalah umur aja yang digugat ya. Es. Ini yang gugat ibu-ibu, jangan sedih, jangan kecewa. Ini ibu-ibu yang gugat loh. SD, SMP harus gratis katanya. Ya. Negeri maupun swasta itu sebetulnya intinya. Jadi ada tiga ibu-ibu ini yang kemudian menggugat. Mereka bagian dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Jadi ada tiga pemohon, yaitu Fatia, Novianisa, dan juga Riris. Jadi mereka itu adalah ibu rumah tangga, tapi juga ada yang PNS gitu. Intinya sih mereka tuh merasa bahwa kenapa, why gitu. Kok hanya yang sekolah negeri aja yang digratiskan? Itu pun tidak merata di seluruh Indonesia gitu. Kenapa yang swasta kok kemudian harus berbayar? Terus nanti ada argumen lainnya kan, Pak Indra. Loh, swasta kan memang eh, apa ya, memang lebih eksklusif, memang kemudian ada keinginan untuk masuk ke swasta. Kalau nggak ke negeri aja, sebentar, kita semuanya kan masuk swasta karena permasalahan zonasi, ditolak di tempat negeri. Kita dihempaskan dari sekolah negeri, jadi kita harus terpaksa masuk ke swasta. Jadi kita harus bayar, pedih dan perih ini ibu-ibu ini semua. Kira-kira gitulah Pak Indra. Ya, ya, ya. Oke, jadi kalau kita mau ngupas berita ini cukup menarik ya, karena akhirnya ada masyarakat Indonesia yang sadar betul akan hak-haknya yang selama ini tidak diberikan oleh pemerintah. Jadi Ya, banyak orang tuh nggak paham, Mbak, kalau pendidikan itu adalah hak asasi manusia. Yang ya. namanya hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat dalam diri kita. Hmm. Ya, jadi kalau yang paling gampang deh untuk memberikan analoginya hak asasi manusia itu kayak kebebasan beribadah.
kebebasan beragama, ya kan? Jadi kita nggak pernah lihat kan ada orang yang masuk ke masjid, Nggak masuk boleh, ya itu ditolak. ditolak atau harus bayar HTM dulu, ada Hmm. harga tiket masuknya. Hmm. Itu melanggar hak asasi, Oke. kan? Nah, sayangnya di Indonesia selama ini pendidikan itu belum ditempatkan sebagai hak asasi. Makanya dari dulu bersekolah di Indonesia itu harus diseleksi. Oke. Zaman kita dulu seleksinya pakai nilai, zaman sekarang ini seleksinya pakai jarak, pakai RT RW. umur kan gitu. Tapi intinya itu diseleksi. Ya, Dan itu sebetulnya melanggar hak asasi manusia. ya. Karena itu tercantum di artikel 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948. Di sana di artikel 26 itu dikatakan bahwa pendidikan itu hak asasi manusia, makanya untuk di tingkat dasar itu harus wajib dan tidak berbayar. Karena tadi hak asasi ya gitu. Nah, menariknya di Indonesia itu di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 31 ayat 2 itu sama Mbak bunyinya juga memberikan hak terhadap pendidikan itu. Ya. Jadi bahasanya adalah pasal 31 ayat 2 ya, setiap warga Negara negara negara. wajib Ya. mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, ini kalau kita bedah satu persatu, setiap warga negara itu kan berarti nggak peduli dia tinggal di mana, mau di kota, mau di desa, mau di atas gunung, mau di tengah hutan, mau di pulau terpencil, mau di provinsi mana, kabupaten mana, ya. Juga kita melihat apakah dia itu anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, mau sukunya apa, mau agamanya apa, Ya. mau pinter, mau kurang pinter, mau berprestasi, mau punya bakat ini atau itu, mau rumahnya dekat dengan sekolah atau enggak, itu semuanya wajib mendapatkan pendidikan dasar. Wajib loh, bukan berhak lagi, wajib. Nah, pendidikan dasar di Indonesia itu adalah SD dan SMP. Ya, jadi 9 tahun. Itu yang disebut dengan pendidikan dasar di Indonesia. Nah, dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi dalam hal ini, pemerintah itu harusnya punya kewajiban untuk menyediakan sekolah bangku yang cukup untuk setiap anak Indonesia, tadi dimanapun mereka berada ya, mau apapun kondisinya, mau berkebutuhan khusus, mau penyandang disabilitas, mau suku apa, mau agama apa, itu semuanya harus disiapkan dan tidak boleh ada pungutan alias gratis karena harus dibiayai oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini kan tidak disebutkan apakah itu bentuknya harus sekolah negeri. Ya. Jadi Harus sebetulnya yang swasta. penting adalah setiap warga negara tadi diwajibkan untuk sekolah sampai SMP. Mm-mm. Dan pemerintah wajib membiayainya. Dengan kata lain, memang pemerintah harus menyiapkan sekolah, bangku, tenaga pengajar, sarana prasarana, dan membiayai itu semua. Nah, itu kan yang belum terjadi sampai hari ini. Bahkan kemarin ada rapat dengar pendapat di Komisi 10 DPR RI, salah satu pembicaranya adalah dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, itu kebongkar ternyata masih ada 307 kecamatan di Indonesia yang belum ada SMP-nya, belum ada madrasah sanawiyahnya. Jadi SMP atau setara ya, jadi bisa SMP Sederajat ya. madrasah sanawiyah. Ada 307 kecamatan. Jadi Hmm. kan memang ternyata pemerintah lalai dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya.
Ini baru dari bicara aksesnya ya. Belum lagi kita bicara itu yang di luar 307 kecamatan itu kan tidak semuanya sekolah negeri, Ya. tapi sekolah swasta yang tentunya sekolah swasta ini mayoritas tidak dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya, hanya mendapatkan BOS, bantuan operasional sekolah. Hmm. Nah, ini yang membuat sebetulnya pemerintah lalai. Nah, makanya wajib digugat. Nah, ini menarik kalau sudah ada masyarakat Indonesia yang semakin peduli dengan kondisi pendidikan, ya ini berita baik ya, dan semoga semakin banyak lagi orang yang peduli. Peduli di sini dalam arti betul-betul tahu haknya apa. Jadi sepertinya Hakim MK juga sudah menyampaikan ya memang kalau dilihat dari konstitusi memang ini harusnya disediakan dan digratiskan. Ya. Kalau kita menunggu pemerintah membangun SMP negeri atau SD negeri di semua tempat kan mungkin waktunya terlampau lama ya. Belum lagi bisa jadi biayanya juga lebih besar karena kan harus pembebasan lahan, ada penyiapan tenaga pengajar, sarana prasarana itu bisa bisa waktunya banyak. Kan lebih baik memanfaatkan sekolah-sekolah swasta yang memang bahkan sudah berdiri jauh sebelum Republik ini ada, ya kan, sekolah-sekolah NU, Ma'arif, ya Muhammadiyah, sekolah Kristen, sekolah Katolik dan lain sebagainya itu yang sudah sekolah nasional seperti Taman Siswa itu sudah dibangun jauh sebelum Republik ini berdiri. Daripada mereka itu sekarang nasibnya nggak jelas, lebih baik mereka dihidupkan dengan cara pemerintah yang membiayai SPP-nya. Jadi anak boleh memilih mau sekolah di sekolah Katolik bisa, mau di Muhammadiyah bisa, di Ma'arif bisa, dimanapun bisa, tapi SPP-nya bukan bukan masyarakat yang membiayai, tapi pemerintah yang membiayai. Ini menurut saya hal yang harus kita dorong terus, Mbak, karena ini bagian dari tadi hak asasi manusia dan juga apa yang tercantum atau amanat dari konstitusi kita pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Gitu Mbak Oke. Tati. Pak Indra, sebetulnya kalau dikatakan pemerintah kita lalai, pemerintah kita seakan kemudian tidak menaruh perhatian, pemerintah kita seakan abai, itu titiknya di mana sih gitu? Kenapa kemudian pendidikan ini dirasa tidak menjadi bagian terpenting di negara ini? Kenapa kemudian tidak diupayakan? Karena ada beberapa catatan penting yang muncul juga di kumparan yang akan kita bahas satu persatu, termasuk masalah anggaran juga. Tapi kalau catatannya Pak Indra, kelalaian ini disengajakah misalnya seperti itu atau ada catatan-catatan lainnya gitu? Oke, bukti kalau ini lalai, ya, ini semua kan ada di dalam konstitusi ya. Tadi Iya, bicara tentang pemenuhan hak-hak dasar, bagaimana setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya itu betul-betul secara eksplisit tertulis, iya, tersurat dalam konstitusi. iya. Nah, di sisi lain, pembangunan kereta cepat misalnya, Hmm, WUSH, pembangunan jalan tol, pembangunan ibu kota baru, pembangunan bandara, itu nggak ada di konstitusi, iya. ya kan? Tapi Ini saya, dilaksanakan bisa lebih cepat daripada yang ada di konstitusi ya dan lebih mudah artinya juga. saya tidak Iya, mengatakan pembangunan infrastruktur itu tidak penting, tetapi kan harusnya yang ada di konstitusi dipenuhi dulu dong, kalau iya, kita bicara prioritas kan. Dan bahkan sebetulnya kalau kita bicara hukum tata negara nih, walaupun saya bukan bukan bidang hukum tata negara, harusnya malah pemerintah ini bisa diimpeach karena melanggar undang-undang dasar kan. Semua ini ada di undang-undang dasar. Tapi kenapa yang diprioritaskan justru hal-hal yang tidak ada di undang-undang dasar? Itu kalau menurut saya sebagai indikator kalau pemerintah kita memang tidak memperdulikan dan hmm, mungkin tidak menyadari kalau memang itu harusnya ada. Jadi pemerintah sendiri lalai untuk membaca, memahami tugas-tugasnya.
Nah, itu satu indikator ya. Nah, kalau kita juga bisa lihat indikator lain, ya harus diakui, Mbak. Banyak pihak yang memiliki kepentingan untuk membuat bangsa ini bodoh dan miskin. Dalam artian Kalau memang bangsa sengaja ini bodoh dan dibodohkan. miskin kan bisa dibodoh-bodohi, bisa dibohongi. Ya Hmm. kan? Kekayaan alam kita yang kaya sekali ini kan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu, orang tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat banyak. Hmm. Itu kan cara penjajah. Bagaimana dulu kolonialisme itu ingin bangsa ini bodoh. Karena kalau bangsa ini cerdas, ya itu yang terjadi kan di Budi Utomo, Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, sampai akhirnya kita mendeklarasikan, memproklamasikan kemerdekaan, itu karena gerakan, justru gerakan kaum cendekia kan, gerakan Iya, karena anak-anak kita, anak-anak Indonesia zaman itu, anak generasi mudanya terdidik, itu yang mendorong akhirnya kita bisa merdeka. Nah, itu yang betul. tidak dilakukan oleh penjajah. Dan hari ini masih banyak orang-orang yang bermental penjajah kan, yang justru ingin mengutamakan kepentingan kelompoknya, pribadinya, dibandingkan kepentingan masyarakat banyak. Jadi kita sebut kelompok itu kelompok itu adalah orang-orang yang menginginkan negara kita tidak maju tanda kutipnya. Tapi kelompok ini ada di dalam negara kita sendiri atau dari luar negara kita, Pak Indra? Kalau Ya saya bisa boleh ikut saling tanya nih. bisa saling berhubungan kan, bisa saling berhubungan ya, sama kan sebetulnya. Gini loh, kalau kita mau mempelajari sejarah Indonesia, ya kan, kita itu tanpa mengecilkan, ya, tanpa mengecilkan perjuangan para pahlawan. Itu kalau kita urut-urut, Mbak, yang namanya perang kemerdekaan itu lebih banyak orang Indonesia perangnya dengan orang Indonesia loh, bukan dengan Belanda. Coba Betul, aja ya, kita lihat Sultan Hasanuddin. Itu kan perangnya dengan Arung Palaka, Sultan betul. Bone, ya kan? Pangeran Diponegoro perangnya dengan Sultan Hamengkubuwono kelima kan? Saudaranya sendiri itu. Tuanku Imam Bonjol perangnya dengan kaum Padri. Jadi memang dari dulu yang namanya bangsa asing ini karena jumlahnya kecil, Mas. Orang Belanda kan dikit banget, ya kan? Sedangkan masyarakat Indonesia besar sekali jumlahnya. Ya sama sekarang. Ya karena mereka kalah dari jumlah, yang mereka lakukan adalah mengadu domba bangsa Indonesia sendiri. Nah, itulah Oke. yang terjadi juga sekarang. Ada orang-orang yang justru tega untuk apa, mengelawan atau mengecilkan, membunuh bangsanya sendiri. Sama seperti seperti zaman dulu. Ini nggak berubah. Yang membuktikan kalau bangsa ini belum cerdas. Jadi ada kepentingan, tentunya kepentingan asing membuat bangsa ini bodoh. Ya, yang pelakunya ya kalau zaman dulu disebut dengan londo ireng kan. Orang-orang bilang, Oke, nanti kalau kalau kita fokus ke Londo Irengnya nanti kita baru satu episode udah harus ditutup nih Pak Indra. Udah, jadi gini, kita fokus ke solusinya. Tadi kan dikatakan bahwa kok kita nggak cerdas-cerdas. Dalam artian kalau zaman dulu iya, tadi kita disusupi dan lain sebagainya. Bahkan korupsi juga kala itu membuat beberapa kerajaan di negara kita juga hancur karena itu. Oke, kita nggak ke sana, tapi kita pengen satu-satu kita bedah. Kalau misalnya memang ini menjadi salah satu poinnya, ini ada juga beberapa pernyataan yang kita kutip dari Kumparan juga gitu Pak Indra. Salah satunya adalah saksi-saksi yang dihadirkan di sidang MK yang sudah berjalan gitu. Nah, salah satunya adalah Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek ya, Vivi Adriani. Nah, yang langsung menyebutkan bahwa memang anggarannya nggak ada. Kalau SD sama SMP itu kemudian harus digratiskan, nggak mampu. Karena sekarang itu, oke ini saya kutip ya, mereka mengatakan bahwa kurang lebih itu harus ada sekitar 200 lebih triliun, sementara kita cuma punya sekitar 90 triliun sekian. Jadi jauh sekali gitu. Nah, ini dari mana kita bisa mendapatkan eh, apa namanya ke gap biayanya dan lain sebagainya. Jadi intinya memang kembali lagi dikatakan bahwa tidak ada biaya untuk menjalankan ini semua gitu loh Pak Indra. Saya sebenarnya gemes sih, tapi pandangannya Pak Indra gimana? anggaran pendidikan kita itu 665 triliun, Mbak.
Jadi Mm-mm. secara Ini yang khusus untuk SD SMP ceritanya nih Pak yang disebutkan oleh Bu Vivi. betul. Jadi total anggaran pendidikan kita 665 triliun. Hmm. Dan kami para aktivis pendidikan itu juga sudah berhitung untuk menggratiskan seluruh anak Indonesia dari TK, jadi bahkan 1 tahun di TK ya, sampai kelas 12, jadi 13 tahun Oke. belajar seluruh anak Pendidikan dasar ya, sebutnya pendidikan dasar ya. Oke. dasar dan menengah itu, Oke. tidak hanya Ya. dasar. Jadi dini, dasar, menengah. Dininya Oke. 1 tahun, ya usia dini 1 tahun, dasarnya 9 tahun, kemudian menengahnya 3 tahun. Ya. Itu hanya membutuhkan anggaran 350 triliun. Oke, masuk akal ya. Semua Kak. Jadi kan masih kurang lebih 60% dari total anggaran pendidikan kita yang 665 triliun. Nggak Hmm. sampai, malah nggak sampai 60% ya, 55%. Jadi sebetulnya anggarannya ada. Dan sekarang coba kita bandingkan dengan program intinya Presiden terpilih kita, Pak Prabowo. Ya. Makan bergizi gratis. Anggarannya 480 triliun. Sekali lagi, bukan kita ingin apa mengatakan programnya Pak Prabowo ini tidak penting. Itu sangat penting, bermanfaatnya tinggi, tapi sekali lagi itu tidak ada di konstitusi untuk memberikan makan itu kan. Tapi memberikan pendidikan ini ada. Nah, kalau Pak Prabowo bisa menyiapkan anggaran khusus untuk makan bergizi gratis 480 triliun, yang angkanya di bawah dari menggratiskan pendidikan dari TK 1 tahun sampai SMA kelas 12 atau SMK kelas 12 ya. Jadi 13 tahun itu anak Indonesia semua terdidik. Kan harusnya bisa juga dong menyediakan anggaran itu. Dan sekali Terus lagi itu baru dari APBN ya, belum dari APBD. APBD juga harusnya 20%. Jadi sebetulnya untuk menggratiskan biaya pendidikan, saya nggak suka sih menggunakan istilah menggratiskan ya, tetapi membiayai pendidikan dini, dasar, dan menengah di Indonesia itu cukup menggunakan 350 triliun saja. Dan secara anggaran itu ada. Nah, yang disampaikan oleh Bu Vivi dari Kemendikbud itu bicara tentang anggaran Kemendikbudristek. hmm. Jadi dua hal yang sangat berbeda. Nah, ini kalau kita menyebutnya nggak nyambung nih kan begitu. Apa yang ditanya, apa yang dijawab. Karena kalau kita bicara anggaran pendidikan 665 triliun. Anggaran Kemendikbud memang hanya 98 triliun. Jadi kalau bicara tentang pemenuhan hak dasar dari rakyat Indonesia, dijawabnya dengan anggaran Kemendikbud, ya mungkin beliau nggak pantas jadi pejabat, beliau nggak pantas menjadi orang yang berkecimpung dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Karena Oke. bukan itu yang bagaimana mengelola anggaran pendidikan yang 665 triliun, itu tahun 2024 ya. 2025 naik jadi 740 sekian triliun. Jadi Ya. sebetulnya secara anggaran cukup ada gitu. Ya. Dengan kata lain, Pak Indra mau bilang bahwa orang-orang yang menjalankan sistem pendidikan di negara kita atau yang bekerja untuk menjalankan roda pendidikan di negara kita adalah orang-orang yang tidak kompeten. Ya bisa dikatakan begitu ya, karena tadi apa yang ditanya tidak nyambung dengan. Jadi bahkan mungkin beliau ini juga tidak pernah membaca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 31 itu jelas, Pasal 1 itu dikatakan menteri adalah menteri yang bertanggung jawab terhadap urusan pendidikan nasional. Ya. Jadi nggak bicara cuman anggaran di Kemendikbudnya saja, tapi bertanggung jawab terhadap seluruh urusan pendidikan nasional. Itu secara undang-undang tanggung jawab dari bosnya Kepala Biro Perencanaan itu. Jadi memang
kalau kita menggunakan istilahnya ada kata bijak di Afrika ya yang mengatakan it takes a village to raise a child. Butuh orang sekampung untuk mendidik seorang anak. Jadi yang namanya pendidikan itu memang harus kolaborasi. Kita tidak bicara ego sektoral, nggak bicara tentang programnya Kemendikbud, tapi bagaimana Kemendikbud itu menjadi dirigen untuk membuat sebuah orkestra simfoni yang menarik. Ya pelaksananya bisa pemerintah daerah, bisa Kementerian Agama, bisa manapun yang melaksanakan program pendidikan ini, perencanaannya ada di Bappenas, keuangannya ada di Kementerian Keuangan, tapi semuanya bisa dikolaborasikan. Nah, itu justru letaknya Kemendikbud, menterinya sebagai penanggung jawab urusan pendidikan nasional. Nah, harapan kita ini kan memang dalam waktu dekat kita akan punya presiden baru yang akan dilantik di 20 Oktober, Pak Prabowo akan dilantik menjadi Presiden Indonesia ke-8. Dan tentu kita punya harapan beliau dalam memilih pembantunya, terutama urusan pendidikan itu ya memang orang-orang yang paham tentang apa yang sebetulnya terjadi di Indonesia ini. Minimal tahu penyakitnya lah.